ingin tanyakan begini tentang hakikat cinta pada Rasulullah SAW. Apakah seorang hamba apabila kita mengatakan cinta kepada Nabi, tetapi tidak menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid, yang tidak pernah satupun sekalipun Nabi meninggalkannya, walaupun dalam keadaan perang sekalipun. Apakah yang selalu mengatakan cinta tetapi tidak ada realisasinya, apakah itu disebut sebagai orang yang dusta atau akan menyakiti Nabi karena ucapannya tidak sama dengan perilakunya? Pertanyaan yang kedua, madam tentang ini, tentang duduk di samping guru, apakah itu bisa dikategorikan kurang adab, atau duduk di tempat yang biasa didudukin sama gurunya, apa dikatakan kurang adab? Begitu aja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya cakep ini. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menasehatkan kepada para pemuda untuk menjadi atau membiasakan di dalam hidup kebiasaan dirinya mencari sebab cintanya Allah hadir. Ya, cari sebab. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasul, apa? Salah satunya membiasakan untuk kita mendatangi atau menjalankan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini Syekh Abdul Qadir nasihatin itu, ya, karena perintah kita itu bukan cuma sama manusia, perintah ibadah, bukan cuma sama kita. Perintah Allah kepada kita itu umum kepada makhluknya juga yang lain, termasuk jin. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini supaya apa? Ketika Allah memberikan tugas-tugas untuk beribadah kepadanya, itu dasar karena Allah sayang dan cinta. Tapi iblis laknatullah nggak pengen orang itu menghadirkan cintanya Allah sama mereka. Digoda, dirayu, dihancurin semua. Supaya apa? Supaya muncul kemurahan-kemurahan untuk mendapatkan gejolak malesnya seorang hamba. Udah gampang, Allah Maha Pemurah. Udah gampang lu dapat lagi ntar. Ya, sunnah ini kan sering begitu. Jangan sekali-kali ngeremehin apa yang memang besar dianjurkan dalam syariat kita. Nah, emang kalau tugas anak murid, kalau emang udah kita rajin bermajlis, kita di bawah payungan ulama, ya, di bawah payungnya ulama, kita di bawah naungan ulama, kita pengen katanya cinta, tapi nggak dibuktiin, berarti cinta kita khianat, cinta kita palsu. Minimal banget kalau ada panggilan apa? Sholat, ya, masjid nggak jauh aja didatengin, apalagi nggak jauh. Ya, dulu itu dikatakan tetangganya masjid kalau sampai 50 atau 40 rumah, ya, satu rumah itu bisa sampai 500 meteran jaraknya, karena kan orang dulu jauh-jauh. Selagi suara itu masih didengar, itu masih tetangga. Bayangin, ya, selagi masih terdengar suara panggilan, itu masih tetangga dan akan dimintai haknya dari panggilan itu. Kita jangan remehin, ya. Kita ngaku katanya cinta. Ini nasihatnya Syekh Abdul Qadir. Datangi cinta itu, buktiin kalau ente cinta. Untuk apa? Rajin berjamaah. Supaya Allah ketika yang hak ini memberikan atau menghendaki seorang hamba untuk menjadi dirinya bukti dia sebagai manusia yang menyembah, maka si hamba ini harus mengorbankan apa-apa yang sulit untuk apa? Untuk ditantang. Gitu kan? Kalau kita ngerasa pengen cinta sama Allah, kan coba cari yang susah, buktiin kita ini cinta. Kadang-kadang Allah juga ngetes, nggak serta-merta orang yang udah deket terus nggak diuji sama Allah. Untuk apa sih Allah ngeji? Karena pingin bukti cintanya seorang hamba. Udah wali, udah terkenal, udah ulama, masih diuji lagi sama yang berat-berat. Kenapa? Ingin dipamerkan oleh para umat yang lain bahwa tetaplah dia berpangku kepada cintaku, tujuannya adalah aku. Bukan terus jadi landasan, itu kiai katanya istiqomah banget, rajin banget ibadahnya, alim banget, masih aja tuh sengsara. Enggak begitu. Yang pengen diminta oleh Allah bagi kita, umat yang lain ini, melihat nih, contoh hambaku, yang kuuji, yang kuberikan beban-beban berat dalam kehidupannya, dia tetap istiqomah, berjuang untuk agamaku.
Itu yang jadi rujukan. Ya, kita ngelihat perjalanannya para sahabat kayak gimana dulu. Enggak terus langsung senang gitu, menerima hidayah terus enjoy gitu. Enggak, karena memang membuktikan cintanya Allah. Serius, yang enggak enak diterjang terus. Menjadi apa? Menjadi terbiasa dan menjadi indah serta nikmat. Jadi bukan beban lagi, makin enak ya. Yang makin susah nih, yang makin enak nih, kayak gitu. Ditantang. Karena akan datang yang kita anggap, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalaulah seorang hamba ini udah bertakwa sama Allah, ngejalanin apa yang dia diperintah, ngejauhin apa yang dia larang, bayarannya apa? Akan diberikan jalan keluar oleh Allah dari apa-apa yang tertutup. Ada bayarannya dari Allah, ada upahnya. Masa udah dikasih tahu upahnya masih kagak mau? Pengenan ngikutin setan. Yang kedua apa tadi? Tentang adab duduk, ya. Ada memang. Kalau duduk di samping itu bukan tidak adab. Itu karena bagian cinta, bagian dekat. Kalau sampai membuat ya guru atau orang-orang yang dihormati di satu lingkungan risih pada posisi itu, ya mungkin jaga jarak. Pokoknya kita ingin menjadikan adab itu utama. Karena ilmu itu berselimut dengan adab. Ya, jangan sampai ilmu itu hilang karena hilangnya adab. Nah, salah satunya membuat kenyamanan seorang guru. Misalnya ada guru romannya risih amat, nggak usah pakai diminta sebetulnya. Ya temennya ngasih tahu, ininya ngasih tahu, jangan begitu, gitu. Dan juga untuk menjaga kehormatan juga salah satunya kayak tempatnya Rasulullah, ya itu nggak sembarangan. Orang duduk sembarangan untuk nyantai di situ. Ke tempatnya Rasul itu hanya diduduki untuk ibadah. Ibadah. Karena ada bekasnya. Bekas wahyu turun di situ. Bekas ayat-ayat Allah dilantunkan di situ. Nasihat-nasihat. Nah, kan luar biasa. Jadi akhirnya sahabat tidak menempatkan dan menjadikan adabnya hilang kepada tempat di Madinah, ya. Dulu sebelum ada kesunahan ya untuk menghadap makmum, khusus untuk di Madinah. Ya, pernah ada riwayat di dalam fikih itu kan sunnah bagi imam kalau udah selesai merubah duduknya. Nabi itu dulu merubah posisi duduk untuk memberitahu bahwa selesai sholat. Artinya udah selesai. Merubah separuh ke makmum. Sunnahnya itu separuh. Tapi terjadi di Madinah, kalau adabnya seorang imam, ya, ketika ingin menjalankan itu, beliau si imam ini tidak enak hati karena di belakangnya ada makam Nabi. Akhirnya apa? Membalikkan badannya penuh. Ya kita kan tahu kan, ada beberapa mazhab atau kelompok atau golongan lah ya, kalau lagi habis sholat kan semuanya badan-badannya. Sebetulnya itu riwayat yang terjadi di mana? Di Madinah. Di saat kesunahan separuh itu menghilangkan adabnya kepada Rasulullah SAW. Waktu dia ngadep separuh, di belakangnya ada siapa? Kan mihrab ada di mana? Mihrab kan ada di belah tengah. Kalau dia separuh, Nabi ada di mana? Nabi ada di belakang. Makomnya Nabi. Nabi udah ada. Kuburannya Nabi ada di belakang. Nah ini imam kagak enak hati karena membelakangi makomnya Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya dia penuh madep badan semuanya ke makmum. Dan itu menjadi terang bahwa alasan kenapa itu dijalankan. Makanya kalau ada imam yang separuh doang, itu tahu ilmunya. Sebetulnya tahu ceritanya. Dia ingin mendepak. Nabi melakukan itu. Nabi melakukan bukannya penuh. Nabi menyudahinya itu dengan separuh. Itu yang digolongkan dari adab tadi. Saking menjaga adab Nabi supaya kagak di belakang. Gitu. Apalagi tempat. Jadi ada kenangan-kenangan. Ini ada seorang ulama itu mendapatkan kealimannya, mendapatkan karomah ilmunya sebab salah satunya menghormati anak gurunya yang lagi main. Gurunya nggak ada, anaknya lagi main. Dia diri setiap kali ngelihat anaknya main, diri. Muridnya yang lain pada nanya, "Guru, kenapa berdiri?" Itu anaknya guruku lagi main, aku tidak enak hati. Bayangin, segitu takzimnya kepada cahaya bekasnya dari apa yang tersirat melekat di sana. Ya kan istilahnya dia masih ada membekas. Gurunya udah nggak ada, tapi anaknya masih keluyuran di situ, dia masih ngormatin.
Jauh padahal. Sampai murid-murid yang hadir itu bingung. Ada hal-hal yang membuat seorang ulama itu barokah ilmunya karena mengenang ketakziman seorang guru. Ada memori-memori indah yang dia tidak akan lupa. Kita ini kalau lagi cerita misalnya, ada Al-Fakir misalnya yang mengingat guru, tiba-tiba nangis, tiba-tiba. Itu emang nggak bisa diobatin, udah nggak ada obat. Karena begitu melekatnya pesan-pesan cinta. Apa yang disampaikan dari guru kita itu dari hati. Begitu juga kita kalau cerita, kalau nauzubillah ya, kalau Al-Fakir ngomong ini berbalut dunia, rasanya nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang nyangkut, hilang. Tapi kalau emang dari hati, minimal banget sekarang ini ngelekat. Nah, kita ini punya gambaran-gambaran kayak begitu. Yang salah satunya menjaga adab, karena adab itu ilmu yang tersembunyi. Adab itu cahaya ilmu itu sendiri. Ya, Ustaz ya, paham ya?